Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Paskah. Saudara, teks kitab suci sudah dibacakan, saya tidak akan mengulang. Dan saya akan langsung masuk di dalam khotbah saya. Saudara, kalau ada acara pemahaman Alkitab atau seminar, atau seperti tanya jawab di radio kemarin, maka sering akan ada acara tanya jawab. Kalau saya menghadapi acara tanya jawab, saudara, ada satu pertanyaan yang saya paling tidak senang kalau itu diajukan. Itu adalah pertanyaan yang diawali dengan kata andai kata. Misalnya saudara, orang bertanya, andai kata malaikat tidak jatuh, bagaimana keadaan dunia ini? Saya suruh tahu dari mana saudara. Andai kata malaikat tidak jatuh, tidak ada setan, lalu dunia ini bagaimana? Tidak ada dosa, bagus semua, bagaimana? Saya tidak tahu. Atau pertanyaan lain, andai kata Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, kita hidup di mana? Tetap di Kupang atau di Taman Eden sana? Saya tidak tahu jawabnya. Atau pertanyaan lain, andai kata tidak terjadi peristiwa Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11, kita kira-kira bicara bahasa apa? Gara-gara peristiwa Menara Babel, Tuhan datang memberikan hukuman, bahasa manusia menjadi banyak, orang saling tidak mengerti satu sama lain, dan mungkin akhirnya dari situ muncul bahasa Kupang. Kalau tidak ada Menara Babel, lalu bicara bahasa apa? Lagi-lagi saudara, saya suruh tahu jawabannya dari mana. Jadi saudara, mengapa saya tidak senang dengan pertanyaan semacam demikian? Karena biasanya pertanyaan menggunakan kata andai kata adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tetapi saudara, hari ini saya justru akan membahas dua pertanyaan dengan menggunakan kata andai kata. Pertanyaan yang pertama saudara, andai kata Jumat Agung itu tidak ada, atau andai kata Kristus tidak mati di salib untuk menebus dosa kita, apa yang kira-kira terjadi? Ini bisa ditebak saudara. Pertama, jelas tidak ada kekristenan. Mengapa saudara? Kristen beda dengan semua agama yang lain. Kristen adalah satu-satunya agama yang mengandalkan penebusan Kristus, bukan mengandalkan usaha atau perbuatan baik manusia. Karena itu, andai kata penebusan Kristus tidak ada, kekristenan pasti juga tidak ada. Semua agama yang lain boleh jadi ada, tapi Kristen tidak akan ada. Gereja tidak akan ada. Yang kedua saudara, andai kata Jumat Agung tidak ada, atau Kristus tidak mati menebus dosa kita, apa yang terjadi? Saya percaya ada banyak ayat kitab suci yang musnah total. Misalnya ayat yang paling terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Berbicara tentang Allah mengasihi dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau penyerahan anak yang tunggal itu tidak ada, maka ayat itu musnah semua. Bukti kasih Allah itu tidak ada, juga tidak ada kemungkinan orang percaya lalu tidak binasa dan sebagainya. Musnah seluruh ayat yang paling indah, Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang lain yang juga musnah, misalnya 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang lama yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus, seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Kalau memang Kristusnya tidak pernah mati menebus dosa, ayat itu lagi-lagi musnah habis. Yang ketiga, ada juga ayat-ayat kitab suci yang bukan musnah total, tetapi hilang sebagian. Misalnya saudara, Roma 6:23 itu berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara,
bagian awalnya tidak enak ya. Upah dosa ialah maut. Tapi bagian akhirnya enak. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita tidak pernah mati menebus dosa kita, bagian awal yang tidak enak tetap ada. Upah dosa ialah maut. Tapi bagian akhir yang enak itu musnah. Silakan saudara, banyak ayat seperti itu. Enaknya hilang, tidak enaknya bertahan. Juga kalau saudara melihat misalnya Roma 3, 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23-nya itu tidak enak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau Yesus tidak pernah mati, ayat 23-nya bertahan, tapi ayat 24-nya musnah. Hal yang lain saudara, apa yang terjadi kalau Kristus tidak pernah mati? Semua manusia tetap ada dalam dosa dan harus binasa dalam dosa. Di bawah poin ini ada 3 hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, mungkin manusia akan berusaha menyelamatkan dirinya, berusaha masuk surga dengan berbuat baik. Tetapi ayat dalam Yesaya 64 ayat 6 yang berbunyi, segala kesalahan kita seperti kain kotor tetap berlaku. Lalu bagaimana orang masuk surga dengan perbuatan baik? Padahal ayat ini mengatakan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Ingat saudara, ayat ini tidak mengatakan segala dosa kita seperti kain kotor. Tapi mengatakan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Bukan jahatnya yang kayak kain kotor, baiknya kayak kain kotor. Ayat ini juga tidak mengatakan sebagian kesalahan kita seperti kain kotor, yang sebagian kayak kain bersih. Tidak. Segala kesalahan kita seperti kain kotor. Mengapa saudara? Hal apapun yang baik yang kita lakukan pasti kecampuran dosa. Tidak bisa tidak. Saudara berbakti, tidak pernah melamun, lalu mikirin pekerjaan, mikir apapun yang di luar, ngantuk. Apakah saudara jemaat biasa atau majelis, guru sekolah minggu, pendeta? Semua pernah seperti itu. Berarti kebaktian kita dicemari oleh dosa. Berdoa itu hal yang bagus. Tidak pernah berdoa melamun. Mungkin saudara pernah berdoa lama sekali ya. Malam berdoa, aminnya besok pagi. Pernah? Itu doa kecampuran dosa. Atau berdoa dengan motivasi egois, minta ini, minta ini, minta ini. Tidak meminta untuk kemuliaan Tuhan, tapi minta untuk kemuliaan diri sendiri. Apakah tidak kecampuran dosa? Salahkah kalau dikatakan segala kesalahan kita seperti kain kotor? Dalam pelayanan, apakah saudara selalu punya motivasi yang murni untuk kemuliaan Tuhan? Atau tidak, kadang-kadang terpaksa, pelayanan lagi, rasanya beratnya setengah mati. Saudara, campuran-campuran seperti itu ada dalam setiap perbuatan baik kita. Dan seandainya tidak ada penebusan Kristus yang darahnya menyucikan segala campuran yang kotor itu, maka berlaku ayat ini, segala kesalahan kita seperti kain kotor. Lalu bagaimana saudara? Orang mau berbuat baik untuk masuk surga, kesalahannya semua seperti kain kotor. Dia bawa kain kotor, datang pada Tuhan, Tuhan izinkan aku masuk surga dengan kain kotor seperti ini. Menjijikkan. Bukan cuma bagi manusia, tapi lebih-lebih bagi Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya bahas, manusia mungkin akan berusaha mentaati firman Tuhan atau mentaati hukum Taurat. Tapi Galatia 2 ayat 16a yang berbunyi, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tetap berlaku.
mau taat bagaimanapun. Ayat ini berlaku. Tidak ada orang dibenarkan karena mentaati hukum Taurat. Saudara mau membuang perzinahan, saudara mau membuang dusta, saudara membuang dosa-dosa apapun, berusaha baik bagaimanapun, tetap ayat ini berlaku. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi bakal masuk kemana kita? Hal ketiga, mungkin manusia akan menganut Yudaisme. Yudaisme itu agama Yahudi ya. Jadi dosa, persembahkan binatang sembelih, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa dan sebagainya. Tapi saudara, Ibrani 10 ayat 4 yang berbunyi, tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Itu tetap berlaku. Saya tidak peduli saudara sekaya apa, bisa beli lembu atau domba berapa ribu atau berapa ratus ribu ekor, sembelih semuanya. Ayat ini tetap berlaku. Darah lembu jantan, darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Jadi saudara, bagaimana kesimpulannya? Andai kata Jumat Agung tidak ada, andai kata Kristus tidak mati di atas kayu salib pada hari Jumat Agung, maka tidak ada pengharapan bagi seluruh umat manusia. Semua manusia mulai Adam sampai kiamat, termasuk saudara dan saya, tanpa kecuali akan masuk ke neraka selama-lamanya. Saudara, Kristus memang menyediakan satu-satunya jalan ke surga melalui kematiannya. Sehingga seandainya dia tidak mati, maka tidak ada jalan ke surga. Saudara, kalau ini saudara anggap sebagai ajaran yang ekstrim, ajaran yang fanatik dan sebagainya, saya ingin saudara renungkan. Seandainya memang ada banyak jalan, seandainya agama-agama lain itu jalan, seandainya dengan berbuat baik manusia bisa sampai ke surga, untuk apa gerangan Yesus datang dalam dunia, menderita dan mati, menyediakan tambahan satu jalan? Itu konyol, itu bodoh. Justru karena dia tahu tidak ada jalan, satu-satunya cara dia jadi manusia, menderita dan mati, menyediakan satu-satunya jalan. Jadi kalau itu tidak dia lakukan, kalau Jumat Agung tidak ada jalan sama sekali antara manusia berdosa dengan Allah, dan kita semua beramai-ramai masuk ke dalam neraka. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua, menggunakan kata andai kata ini. Andai kata Jumat Agungnya ada, tapi Paskahnya tidak ada, apa yang terjadi? Atau dengan kata lain, andai kata Kristus memang mati pada hari Jumat Agung, tetapi dia tidak bangkit dari antara orang mati, tidak hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, terus selama-lamanya dia mati terus. Apa yang terjadi saudara? Saudara, kalau Kristus mati tapi tidak bangkit, itu berarti pertama-tama dia kalah oleh maut, dia kalah oleh setan. Maut jelas menang, karena dia tidak bisa mengalahkan maut, tidak bisa bangkit. Dan maut ini senjata dari setan. Kalau maut mengalahkan Kristus, setan juga mengalahkan Kristus. Yesus kalah oleh maut, Yesus kalah oleh setan. Yang kedua, kalau dia tidak bangkit, hutang dosa tidak terbayar lunas. Karena maut itu upah dosa ya. Bahwa dia tetap ada dalam maut, berarti hutang dosa itu belum lunas. Karena itu dia tidak bisa bangkit dari maut itu. Jadi hutang dosa tidak terbayar lunas. Entah terbayar berapa persen, 50%, 75%, atau bahkan 0%, saya tidak tahu. Tapi tidak terbayar lunas. Hal yang ketiga, kalau Kristus mati tapi tidak bangkit, berlaku ayat yang tadi kita baca, 1 Korintus 15 ayat 14, 17 dan 18. Saya bacakan ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi ada 4 hal yang Paulus katakan di dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini. Kalau Kristus tidak bangkit, pemberitaan kami sia-sia. Kasihan saudara Isra, kasihan saya, kasihan setiap orang yang memberitakan Injil, kasihan setiap guru sekolah minggu, kasihan setiap pemberita Injil pribadi. Semua pemberitaan Injil, semua pemberitaan firman sia-sia. Hal yang kedua yang bicarakan Paulus, kepercayaanmu, imanmu juga sia-sia. Saudara boleh bilang iman luar biasa hebatnya. Iman saudara begitu besar bisa pindahkan gunung. Sia-sia. Dengan iman sebesar itu, saudara paling hebat bisa masuk ke neraka. Tidak ada tempat lain. Sia-sia. Ketiga, kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa kita belum beres. Tetap kita hidup dalam dosa. Keempat, orang yang mati dalam Kristus tetap binasa. Mati dalam Kristus, mati sambil percaya Yesus, tetap masuk neraka. Saudara, kesimpulannya apa? Kalau Kristus mati tetapi tidak bangkit, sama saja saudara dengan kalau tadi dia tidak mati. Tidak ada pengharapan apapun bagi manusia. Saudara, mengapa gerangan saya mempersoalkan 2 pertanyaan ini? Andai kata Jumat Agung tidak ada, itu pertama. Kedua, andai kata Jumat Agungnya ada, Paskahnya tidak ada. Mengapa sih perlu dipersoalkan begitu? Karena saudara, seringkali dalam kehidupan kita ya, kalau sesuatu itu sudah ada, kita tuh remehkan keberadaannya. Sesuatu itu sangat penting, sangat vital. Tapi karena sudah ada terus-menerus ada, kita remehkan keberadaannya. Kita tidak melihat kepentingan keberadaan benda ini. Sebagai contoh saudara, kalau saudara punya seorang pembantu ya, pembantunya bodoh, males, jengkel tiap hari. Saudara merasa tidak ada gunanya punya pembantu ini saudara. Tapi suatu hari pembantunya tidak ada, belas sama sekali tidak punya pembantu. Merasa biarpun bodoh, males, kok ya lebih baik punya daripada tidak punya. Sekarang saya cuci piring sendiri, cuci pakaian sendiri, ngepel sendiri, semua sendiri. Setelah tidak ada, baru merasa butuh. Banyak hal seperti itu saudara. Pada waktu ada, disia-siakan. Pada waktu tidak ada, baru kita sadar betapa pentingnya, betapa butuhnya kita pada hal itu. Jumat Agung dan Paskah, dari tahun ke tahun kita rayakan. Kristus mati, Kristus bangkit. Kristus mati, Kristus bangkit. Saya khawatir cuma menjadi suatu tradisi belaka dan kita tidak melihat kepentingan Jumat Agung maupun Paskah. Jadi saya andaikan, kalau tidak ada atau kalau tidak ada ini, ingat, tidak ada pengharapan. Kita semua masuk neraka sekali dan selama-lamanya. Bisa saudara bayangkan keadaan itu? Sekarang bisa melihat kepentingan Jumat Agung dan kepentingan Paskah. Saudara, puji Tuhan bahwa faktanya bukan seperti yang saya andaikan tadi. Faktanya Kristus mati. Faktanya hari ketiga dia bangkit. Puji Tuhan tadi cuma andai kata. Kenyataan atau faktanya bukan seperti itu. Faktanya Kristus mati di salib untuk dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Sekarang saudara, kita akan pelajari kedua fakta terpenting dalam kekristenan ini. Ingat, 2 ini tonggak yang terpenting di dalam seluruh kekristenan. Singkirkan salah satu, dan seluruh Kristen ambruk, hancur, lebur. 2 yang terpenting, Kristus mati untuk dosa, dan dia bangkit dari antara orang mati. Pertama kita akan soroti, Kristus telah menderita dan mati di salib menebus dosa-dosa kita. Saudara, darah binatang tidak bisa menebus dosa kita.
Ibrani 10 ayat 4 sudah jelas. Manusia menebus dosa sendiri juga tidak bisa. Padahal saudara, ini prinsip dari semua agama lain ya. Saya berbuat dosa, lalu saya berbuat baik, berharap perbuatan baik ini menebus dosa. Saya punya seorang teman saudara di Surabaya. Saya ikut suatu fitness center untuk olahraga rutin setiap hari. Dan saya punya teman yang ya lumayan dekat. Saya heran dengan teman saya yang satu ini. Tidak tahu apa agamanya, mungkin Buddha atau apapun. Tapi yang jelas dia tidak serius dengan agama. Dia serius dengan satu hal. Perzinahan. Dia serius dengan satu hal lagi. Menyumbang orang miskin. Wah, perzinahannya luar biasa saudara. Satu teman saya yang kenal dia dekat. Suatu kali ketemu, itu wah. Kalau zina gila-gilaan, ditonton orang mau. Ada orang berzina ditonton temennya mau. Dia tidak peduli. Mau nonton loh. Dia main di muka temennya. Segala macam yang aneh-aneh. Tapi dia juga rajin memberikan bantuan. Memang dia kaya. Beri bantuan beras sekian ratus kilo, sekian ratus juta untuk orang miskin, korban bencana alam dan sebagainya. Dan suatu kali sedang ngomong-ngomong soal masuk surga, dia berkata, kalau aku tidak masuk surga, tak protes Tuhan. Gaya saudara ya. Kayak hebat-hebat atau protes sama Tuhan. Saya mau tahu, dia lihat Tuhan sudah mengkeret, karu-karuan ketakutan, gemetar. Protes, omong kosong. Tapi itulah yang dia katakan. Saya protes. Aku berikan bantuan. Mengapa kau neraka? Dia pikir sesuatu yang simple, sederhana. Perbuatan baik menutup dosa. Saudara, itu prinsip mungkin dari semua agama lain. Juga prinsip dari beberapa aliran sekte yang sesat di dalam Kristen, besar ataupun kecil. Jangan pikir kalau besar itu tidak mungkin sesat. Besar, banyak yang sesat. Pokoknya percaya bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan, itu sesat. Saya sudah berikan ilustrasi ini entah kapan beberapa hari yang lalu. Saya ulangi, mungkin ada orang yang belum mendengar. Kalau saudara ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, lalu ditilang 1 minggu lagi pengadilan. Sementara menunggu pengadilan, sudah merasa aku salah. Aku mau tebus dosa dengan perbuatan baik. Saudara berbuat baik, tetangga kiri saudara bantu, tetangga kanan saudara bantu 10 orang. Bawa semua ke pengadilan. Lalu di pengadilan hakim tanya, apa benar saudara melanggar peraturan ini di tempat ini tanggal sekian dan sebagainya? Saya berkata, benar Pak Hakim, saya ngaku salah. Tapi Pak Hakim, saya sudah menebus dosa dengan berbuat baik. Ini saksi-saksinya para tetangga yang saya bantu. Dan semua tetangga itu bersaksi, benar Pak Hakim, dia bantu kami demikian. Saya tanya saudara, kalau hakimnya waras, apakah saudara dibebaskan? Hakim itu mungkin akan berkata, kamu berbuat baik, itu sudah tugasmu. Kamu melanggar, tetap dihukum, titik. Tidak ada ceritanya saudara dalam hukum dunia, perbuatan baik bisa menutup dosa. Kalau memang perbuatan baik bisa menutup dosa semacam demikian, enak jadi orang kaya saudara. Saya bunuh orang, saya mau perkosa orang, saya melakukan kejahatan apapun. Duit saya banyak, berbuat baik, habis semua. Di mana keadilan? Orang miskin tidak bisa lakukan itu, orang kaya bisa. Saudara, omong kosong. Perbuatan baik menutup dosa. Omong kosong. Perbuatan baik menutup kejahatan. Hukum dunia pun tidak pernah percaya hal itu. Hukum Tuhan juga tidak demikian. Karena itulah saudara, Tuhan tahu manusia tidak bisa dengan perbuatan baik dibenarkan. Jadi dia mengutus Yesus untuk menjadi manusia. Sebagai Allah, Yesus tidak bisa menderita, tidak juga bisa mati. Padahal kalau mau menebus dosa harus menderita dan mati. Jadi dia harus menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, dia bisa menderita, dia bisa mati. Dan itu yang terjadi pada hari Jumat Agung. Dia menderita, mati di atas kayu salib. Sebagai apa? Ini sekarang yang ingin saya tekankan. Dan ini sesuatu yang penting.
Sebagai apa dia menderita dan mati? Dia menderita dan mati sebagai, dalam bahasa Inggris, substitute. Sebagai pengganti. Saya yang mestinya bersalah. Di sini hukuman. Harusnya menimpa saya yang bersalah. Tapi di sini Yesusnya berkata, aku gantikan tempatmu. Aku yang memikul hukuman ini. Duar. Dia mati di salib. Memikul hukuman yang seharusnya bagi saya. Karena saya digantikan, saya bebas. Tidak menerima hukuman. Saudara, itu yang harus kita percaya. Itu arti yang benar tentang Yesus sebagai penebus. Yesus sebagai juru selamat. Dia menggantikan kita. Memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Saya ingin ingatkan saudara, sekarang ada suatu teologi yang sangat populer. Kalau tidak hati-hati, saudara mungkin tidak bisa melihat perbedaannya. Tetapi biarpun mirip atau tidak terlalu kelihatan salah, ini ada teologi yang sesat. Mereka mengatakan Yesus menjadi manusia, menderita dan mati sebagai suatu tindakan solidaritas, tindakan setia kawan dengan kita. Ini sesat dan tidak ada gunanya. Lain dengan yang tadi saudara. Tindakan solidaritas itu bagaimana? Kalau di sini saya menderita karena hukuman itu mesti menimpa saya. Yesusnya melihat kok kasihan menderita sendirian. Saya solidar, saya setia kawan, saya menderita bersama-sama dengan dia. Maka penderitaan datang, dua-dua kena hukuman. Ada gunanya bagi saya? Ada gunanya? Kalau tadi digantikan, saya tidak menderita. Ada gunanya sudah. Tadi mestinya menderita, hilang. Tapi kalau solidar, apa gunanya? Dia menderita, saya menderita. Nol. Tidak ada gunanya. Jangan percaya bahwa Yesus menderita dan mati sebagai suatu tindakan solidaritas. Tidak. Dia menderita dan mati untuk menggantikan saya memikul hukuman dosa. Kalau dia menggantikan saya, maka saya bebas. Bebas sama sekali dari hukuman. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, bahwa Kristus memang menjadi pengganti kita terlihat dari banyak fakta di dalam Alkitab. Pertama saudara, Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6 yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit ini penyakit rohani saudara ya. Maksudnya dosa. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang berontak, dia yang ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat, dia yang diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita yang sesat, tapi kejahatan kita ditimpakan kepada dia, dan dia hukum untuk kejahatan kita. Saudara, ini menunjukkan prinsip penggantian, bukan solidaritas. Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia mati untuk semua orang, dibangkitkan untuk mereka. Dua kali kata untuk di dalam bahasa Yunani menggunakan kata huper, yang berarti instead of. Sukar menerjemahkan instead of ya. Jadi mestinya ini yang dihukum gitu ya. Dia menggantikan tempatnya. Bukan lagi ini, tapi ini yang dihukum. Itu idenya di sana, gagasannya di sana. Jadi saudara, ini jelas menunjukkan suatu penggantian, bukan solidaritas. Juga saudara, bahwa Yesus itu adalah pengganti kita terlihat dari banyak hal yang lain, seperti pertama, cambuk dan salib yang dia alami. Mengapa harus mengalami kematian yang begitu mengerikan dan menyakitkan?
Saudara, neraka itu mengerikan ya. Neraka itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi Kristus juga harus mengalami penderitaan yang sangat hebat. Kedua, kehausan yang dia alami di atas kayu salib. Sudah saya jelaskan pada hari Jumat Agung. Lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. Dan tergenapi Yohanes 19 ayat 28, dia berkata, aku haus. Kehausan yang luar biasa. Mengapa harus haus? Tidak cukupkah cambuk? Tidak cukupkah salib? Tidak cukup. Karena kalau orang masuk neraka, lautan api, orang akan kehausan luar biasa. Orang kaya dalam cerita orang kaya dan Lazarus berteriak, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, kalau saudara masuk neraka, saudara akan kehausan seperti orang kaya. Kalau Kristus menggantikan kita, dia harus memikul kehausan itu. Dan yang ketiga, keterpisahan dengan Allah. Waktu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau Kristus menjadi pengganti kita, dia harus mengalami keterpisahan tersebut. Jadi saudara, fakta mengatakan Kristus sudah menderita dan mati di salib, menebus dosa kita, menggantikan kita, memikul hukuman kita. Karena itu, maka sekarang ada pengharapan bagi kita. Hal yang kedua, tadi bicara mati, sekarang bicara bangkit. Kristus yang mati bangkit pada hari yang ketiga. Dalam 1 Korintus 15, 20 dan 21 dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya soroti soal kebangkitannya. Pertama saudara, apakah ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal? Dalam pikiran saudara, kalau ada orang mati 3 hari lagi dia bangkit, apakah itu tidak masuk akal? Pertama saudara, ini masuk akal kalau saudara memasukkan kemahakuasaan Allah ke dalam pemikiran saudara. Kalau kemahakuasaan Allah itu disingkirkan dari pikiran saudara, maka jelas itu tidak masuk akal. Orang mati bisa bangkit. Tapi kalau akal saudara mencakup kemahakuasaan Allah, apa anehnya Allah yang maha kuasa membangkitkan orang mati? Dalam Kisah Rasul 26 ayat 8, Paulus berkata, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Allah itu maha kuasa. Allah itu menciptakan langit dan bumi begitu megah, begitu besar. Bukan dengan berjerih payah lalu keringetan sampai kesel, capek. Tidak. Dia cuma berkata, jadilah. Dan semuanya jadi. Kalau itu bisa dia lakukan pada waktu menciptakan langit bumi dengan segala isinya, apa sukarnya bagi Allah yang maha kuasa membangkitkan orang yang mati? Apa sebenarnya orang mati saudara? Mati itu hanya tubuh dan jiwa atau rohnya terpisah. Itulah mati. Bangkit, yang pisah tadi digabungkan lagi. Apa susahnya bagi Allah? Dia maha kuasa. Mengapa dia tidak bisa membangkitkan orang mati? Hal yang kedua saudara, kalau saudara menganggap kebangkitan tidak masuk akal, coba pikirkan ya. Jangan cepat-cepat jawab ya. Saya berikan pertanyaan, jangan cepat-cepat jawab. Renungkan, pikir. 2 peristiwa, kelahiran dan kebangkitan. Yang mana yang lebih ajaib? Yang mana yang lebih tidak masuk akal? Kalau dipikir sepintas, tidak pakai pikir panjang, oh ya, ini masuk akal kelahiran. Yang tidak masuk akal kebangkitan. Tapi coba dianalisa saudara. Apa yang terjadi pada kebangkitan? Waktu mati pisah ya, tubuh dengan jiwa atau roh. Bangkit, berarti yang pisah ini disatukan kembali. Tadinya ada, lalu terpisah tapi tetap ada. Lalu disatukan lagi, tetap ada. Ada menjadi ada. Kalau kelahiran bagaimana saudara? Tadinya tidak ada. Tahu-tahu menjadi ada. Ini penciptaan saudara. Lebih mudah yang mana? Ada, tetap ada.
tidak ada menjadi ada. Ini lebih gampang kan? Kelahiran sebetulnya merupakan mujizat yang lebih hebat dibandingkan kebangkitan. Tapi semua orang percaya kelahiran, tapi banyak orang tidak percaya kebangkitan. Karena apa? Yang ini terjadi setiap hari. Yang ini 1000 tahun belum tentu satu kali. Tapi kalau dianalisa, ini lebih ajaib dibandingkan itu. Kalau saudara bisa percaya kelahiran, saudara harus percaya adanya kebangkitan. Poin kedua, poin B. Apa yang ditunjukkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Pertama saudara, musuh yaitu iblis dan maut sudah dikalahkan. Karena itu saudara, orang Kristen tidak boleh takut kepada setan maupun kepada kematian. Maut itu senjatanya setan, sudah kalah, berarti setannya juga kalah. Jangan takut sama kematian, jangan takut sama setannya. Masih takut setan? Kalau jalan di kuburan malam-malam berani enggak? Saya tidak bilang kuburan banyak setan ya, tapi itu kepercayaan banyak orang. Berani tidak jalan malam-malam di kuburan? Kalau di rumah saudara ada orang mati, sendirian, saudara sama peti mati saat malam, berani enggak? Saya tidak percaya, saya tidak bilang orang mati itu jadi setan ya, tidak. Tapi kepercayaan banyak orang kalau begitu itu banyak setan. Lalu jaga peti mati sendirian. Orang Kristen tidak boleh takut setan. Kalau saudara orang Kristen, dalam diri saudara ada Yesus, ada Allah yang bangkit dan menang atas setan. Lalu mengapa gerangan saudara takut kepada setan? Saudara, saya ingin berikan satu kesaksian saudara. Waktu saya sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, tapi saya belum sekolah teologi ya. Saya dididik pelayanan di Kota Malang. Saya pulang ke Surabaya 2-3 minggu satu kali. Suatu kali pada waktu saya pulang saudara, tante saya beritahu, kamarmu itu ada setannya. Hah? Omong kosong. Saya tidur di sana tidak pernah ada setan. Dia lalu bilang, om kamu baru datang dari Jakarta tidur di kamarmu. Kamar saya itu ada pintu kawat khas saya. Di luarnya ada pintu kayu tutup. Waktu om saya di dalam sendirian, pintu kayu yang di luar ini buka sendiri sudah. Dia tanya, siapa itu? Nutup lagi pintunya. Bentar lagi buka lagi sendiri. Dia tanya lagi, siapa itu? Nutup lagi 3 kali saudara. Dia pikir oh ini enggak jegrek gitu ya. Jadi dia periksa, jegrek pintunya. Kok bisa buka tutup sendiri? Dia takut saudara. Dia enggak Kristen memang om saya. Keluar, tidak berani tidur sana. Nah itu ceritakan oleh tante saya kepada saya. Lalu tante saya juga berkata, anaknya kakakmu, jadi keponakan saya, itu mati pada usia 18 bulan. Lalu dikremasi, dibakar. Abunya sementara menunggu mau dibuang ke laut, ditaruh di lemari besi yang ada di kamar saya. Saya diceritai semacam itu, saya tidak percaya, omong kosong, tidak setan-setanan. Saya tidur di sana tanpa percaya sedikit pun bahwa ada setan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi saudara? Malam itu saya mengalami yang betul-betul disebut nightmare, mimpi buruk. Saya kalau tidur itu saudara gelap gulita, tidak pakai lampu. Saya tidak senang pakai lampu, ya. Mimpi buruk saya tidak tahu mimpi apa, sangat menakutkan. Saya bangun tengah malam bercucuran keringat karena memang tidak pakai AC, dan mimpinya masih membekas, rasa takut masih ada. Tapi saya bangun, bukan tidur, sungguh-sungguh bangun. Dan pada waktu bangun itu, saya mendengar suatu teriakan. Teriakan itu persis teriakan anak kakak saya. Biarpun usianya baru 18 bulan, dia sering di rumah saya hafal suaranya. Teriakan, betul-betul teriakan dia. Dan terus terang saudara, saya waktu itu boleh saja orang yang sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya boleh saja seorang pengkhotbah awam, saya guru sekolah minggu, saya guru agama, tapi saya takut. Bulu kuduk saya berdiri, saudara. Ya. Tapi saudara, pada waktu saya takut itu, saya tetap sadar, ini bukan roh anak itu. Ini adalah setan yang menyamar. Dan pada waktu saya takut itu,
Saya mendengar suatu suara. Bukan suara di kuping, tapi di dalam hati saya. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dengan itu mengalahkan setan. Saya percaya itu suara dari Roh Kudus yang memberikan saya keberanian. Keberaniannya menanjak di tengah malam buta, saudara. Saya teriak top suara saya. Dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Dan suara itu hilang, tidak pernah kembali. Bukan karena kerasnya suara saya dia takut. Tapi nama Yesus yang saya percayai bisa digunakan mengusir setan. Saudara, saya bukan orang karismatik. Tapi saya mengusir setan dalam nama Yesus. Itu bukan monopoli golongan karismatik. Bukan karena saya calon hamba Tuhan. Setiap saudara, kalau saudara percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Saudara, Yesus yang kita percaya sudah bangkit. Dan dengan kebangkitan itu mengalahkan setan. Jangan takut kepada setan. Setan harus takut kepada saudara. Saudara mau tahu saya? Dulu sebelum saya Kristen, saya luar biasa takut sama setan. Gara-gara sekolah, tempat saya sekolah itu Sintik. Kelas 6 atau kelas 5. Sekolah diliburkan, diajak nonton bioskop film horor. Jantung saya bunyi dak, rasanya kayak mau copot, saudara. Mau keluar, saya malu. Cewek-cewek bilang apa? Saya cowok lari, saudara. Ya, saya tunggu terus, takut setengah mati, saudara. 2 kali terjadi semacam itu, terulang pada SMP. Membuat saudara saya trauma. Luar biasa takut kepada setan, bahkan di rumah saya sendiri. Kalau saya tidur dengan kakak saya. Di sebelah ruangan kamar kami, itu ada kamar mandi, di depannya ada wastafel untuk orang sikat gigi. Kalau kakak saya mandi, saya sikat gigi. Kalau kakak saya sikat gigi, saya mandi. Kalau dia tidak sikat gigi, tidak mandi, saya tidak berani dua-dua. Sendirian di situ takut, saudara. Maaf ya, bukan mau cerita jorok. Kalau saya buang air, jongkok, selalu takut. Tahu-tahu ada tangan. Saya tidur di ranjang, ini ranjang saudara, tidak berani tangannya menjulur keluar atau kakinya turun. Tahu-tahu ditangkap dari bawah. Pikiran yang aneh-aneh, saudara. Takut luar biasa, sangat takut. Pernah suatu kali, biasanya saya tidur dengan kakak saya, tahu-tahu satu saudara sepupu datang dari Bogor, nginep. Dia yang ganti tidur dengan saya, kakak saya tidur tempat lain. Dia kalau tidur jam 1 malam, saya tidak berani tidur. Kalau saya malam mau kencing, saya tahan sampai pagi. Saking takutnya. Saudara, saya tidak melebih-lebihkan. Dulu sebelum saya percaya, luar biasa takutnya kepada setan. Tapi setelah saya percaya, saudara, sedikit demi sedikit, tidak langsung ya, tapi sedikit demi sedikit, iman saya bertumbuh. Makin lama makin tidak takut setan. Sekarang saya hobi nonton film horor. Tidak ada film horor yang menakutkan. Horor apa yang menakutkan? GCI, iya. Menakutkan tidak. Di Kota Lawang, tahu Kota Lawang sudah ya? Dekat Malang. Itu ada satu hotel yang namanya Hotel Niagara. Dan hotel itu terkenal. Benar muda. Saya tidak tahu. Sungguh-sungguh atau tidak. Tapi sangat terkenal, beritanya santer. Itu hotel Singit. Singit itu ada setannya. Saya kepingin coba nginep di sana. Cuma ada orang yang saya ajak, tidak ada yang mau. Bukan saya takut sendirian nginep di sana. Nanti apa? Isra tak coba, tak ajak. Kalau saya nginep sendirian, nganggur, tidak ada kerjanya, saya malas, saudara. Tapi saya ingin ajak orang nginep di sana, mau buktikan setannya di mana. Kadang-kadang saya jogging, ada kuburan, saya sengaja lewat kuburan itu. Malam, jam 6, saudara remang-remang, lewat sengaja. Mana setannya? Bukan ingin sok. Cuma ini ingin menunjukkan dahulu dan sekarang begitu berbeda. Dahulu tanpa Yesus saya takut. Dengan Yesus setannya harus takut saya, bukan saya takut kepada dia. Mau berani kepada setan, Yesus sudah menang atas setan. Juga Yesus menang atas kematian. Sudah masih takut mati? Sudah kalau sudah percaya Yesus dan yakin keselamatan, mati itu pintu gerbang menuju surga. Apa sebab gerangan bisa takut kepada kematian? Berulang kali saya kepingin mati. Karena saya yakin kalau saya mati, saya pergi ke surga.
Memang keinginan mati saya egois. Kepingin bebas dari penderitaan. Kepingin cepat-cepat masuk surga. Tapi yang penting saya tidak takut mati. Setiap saat saya mati, saya yakin saya masuk surga. Bukan karena saya baik, tapi karena dosa saya dibayar oleh Kristus. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang ditunjukkan oleh kebangkitan Kristus? Hutang dosa sudah dibayar lunas dan pembayarannya sudah diterima oleh Allah. Saudara ingat ya, Yesus bayar hutang dosa kepada Allah, bukan kepada setan. Ada yang ngajar Yesus bayar kepada setan. Setan punya hak apa terima pembayaran dosa? Kita berdosa kepada siapa? Kepada setan? Tidak. Kita berdosa kepada Allah. Jadi Allah yang berhak terima pembayaran dosa. Yesus membayar dosa kepada Allah, bukan kepada setan. Kalau pembayaran itu tidak diterima oleh Allah, atau kalau hutang dosa itu belum lunas, maka Yesus tidak bisa bangkit. Karena kematian itu upah dosa. Tetapi fakta dia itu bisa bangkit, menunjukkan bahwa pembayaran hutang dosa itu sudah lunas dan diterima oleh Allah. Dan karena itu hutang kita betul-betul sudah lunas. Karena itu saudara, kalau saudara adalah orang percaya dan masih ada pemikiran takut-takut tidak masuk surga, pikir saudara, kalau aku masih bisa tidak masuk surga, kalau ada dosaku yang belum beres, dulu Yesus tidak bisa bangkit, tidak akan ada perayaan Paskah. Bahwa ada perayaan Paskah berarti dosaku lunas, berarti tidak ada satu yang aku bayar sendiri, berarti tidak bisa aku masuk neraka, aku harus masuk surga. Percaya? Saudara, jadi dua fakta ini saudara ya. Adanya Jumat Agung dan Paskah memberikan atau menyediakan pengharapan kepada kita manusia. Saudara, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, rasanya sudah tidak ada harapan. Mereka mati rohani dan akan mati secara jasmani. Tapi pada saat itu Tuhan berkata pada setan atau ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Memang dikatakan kepada ular, setan. Tapi kata-kata ini memberikan suatu janji, memberikan suatu pengharapan. Janji itu dikenapi pada waktu Yesus mati dan bangkit. Pada kematiannya, setan meremukkan tumit Yesus. Waktu dia bangkit, Yesus meremukkan kepala setan. Kalau saya berkelahi dengan orang, dia meremukkan tumit saya, sakit saudara. Tapi saya remukkan kepala dia. Siapa yang menang? Saya. Yesus meremukkan kepala setan. Setan meremukkan tumit Yesus. Yesus menang atas setan. Sebetulnya saudara, dalam arti tertentu kematian Yesus pun menunjukkan kemenangan. Dia bisa mengatasi rasa takut di Getsemani. Dia bisa bertahan terhadap ejekan, turunlah engkau dari salib, dan sebagainya. Tapi bagaimanapun saudara, salib dan kematian juga kelihatan sebagai kekalahan. Tapi kebangkitan secara mutlak menunjukkan kemenangan Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus inilah ada pengharapan bagi kita. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, tidak ada pengharapan. Tapi dengan ada kematian, ada kebangkitan, ada pengharapan bagi kita. Karena itu dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kata dasar itu mestinya tidak ada. Kristus Yesus pengharapan kita. Karena kematian, kebangkitan, ada pengharapan. Tapi saya ingin saudara hati-hati. Apa maksudnya pengharapan? Kalau dalam bahasa sehari-hari, saya berharap, saya mengharapkan, saya punya pengharapan. Biasanya artinya harapan saya itu bisa terjadi, bisa tidak. Saya berharap anak saya jadi dokter misalnya ya. Tahu-tahu sekolah anak saya malas, goblok sekalian, tidak lulus, akhirnya jadi tukang parkir. Pengharapan saya pergi ke bulan, musnah. Apakah pengharapan dalam arti seperti itu yang dimaksudkan di sini? Dengan Yesus mati dan bangkit, saya berharap masuk surga, tapi bisa ya, bisa tidak. Begitu? Tidak. Pengharapan dalam kitab suci bukan diartikan seperti itu. Pengharapan dalam kitab suci adalah hal yang pasti. Mengapa dikatakan pengharapan? Karena belum terjadi. Tapi kita berharap itu dalam arti itu pasti akan terjadi. Sudah, pengharapan sudah tersedia. Pasti. Tapi belum menjadi milik kita.
Kalau kita sekedar menjadi orang Kristen yang KTP-nya Kristen, kalau kita sekedar menjadi pengikut gereja, pendeta, atau aliran, dan kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus, tetap kita tidak punya pengharapan apapun. Kalau saudara mau pengharapan yang pasti itu, bukan gereja, bukan baptisan, bukan pendeta, bukan aliran, Yesus yang bisa memberikan. Datanglah kepada Yesus, percayalah Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka pengharapan yang pasti itu menjadi milik saudara. Dalam 1 Korintus 15, 21-22 dikatakan, sebab sama seperti maut datang oleh karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sudah mungkin sudah rajin ke gereja, sudah dibaptis, sudah melayani, sudah punya kedudukan tinggi dalam gereja, sudah memberikan persembahan banyak, sudah banyak kali merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tapi semua itu tidak menyelamatkan saudara. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus? Saudara, seperti saudara ketahui, sudah saya ceritakan, ini adalah kali pertama saya pergi ke Kupang. Dalam beberapa hari saya di Kupang, saya melihat Kupang lain daripada tempat lain yang saya pernah kunjungi. Saya belum pernah berkunjung ke suatu pulau Kristen seperti ini. Kalau Jumat Agung Paskah, gereja-gereja dihias, di muka-muka ada salib, ada Yesusnya. Kalau di Jawa sudah lakukan itu mungkin dilempari orang atau dibakar. Di sini bebas lakukan. Orang berbakti dalam jumlah banyak. Saya dulu pikir waktu mau datang ke sini, kalau datang mungkin gerejanya kecil-kecil, kayak gubuk barangkali. Lalu orangnya cuma sedikit. Saya kaget lihat gerejanya. Lu. Gerejanya modern, gerejanya besar, orangnya banyak. Enak saudara ya, tinggal di pulau Kristen. Tapi ingat, di dalam enaknya itu terselip suatu bahaya. Bahaya apa? Bahaya di mana saudara cuma menjadi orang Kristen secara tradisi. Turun temurun, berapa puluh generasi, berapa ratus generasi sudah Kristen. Sampai sekarang Kristen terus. Semua ke gereja, saya ke gereja. Semua rayakan Jumat Agung, saya rayakan Jumat Agung. Semua rayakan Paskah, saya rayakan Paskah. Semua dibaptis, saya dibaptis. Semua layani, saya layani. Tapi semua itu bukan karena iman, karena tradisi. Saya tidak menuduh siapapun, tapi saya hanya mengkhawatirkan itu terjadi. Saudara, kalau saudara Kristen hanya karena tradisi, saudara tidak akan selamat. Jadi introspeksi saudara, periksa diri. Apakah saya jadi Kristen karena saya betul-betul percaya Yesus yang mati dan bangkit, atau sekedar tradisi? Percayalah dan saudara akan diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati sepanjang acara firman. Kami bersyukur Tuhan karena kami sadar andai kata tidak ada Jumat Agung dan tidak ada Paskah, tamatlah kami. Tak ada pengharapan apapun. Tapi kami bersyukur bahwa faktanya tidak demikian. Engkau sudah datang sebagai manusia. Engkau menderita dan mati pada hari Jumat Agung. Engkau bangkit pada Paskah. Menyediakan suatu pengharapan yang pasti bagi kami. Asal kami mau percaya. Tolong Tuhan, jangan biarkan satu pun dari kami menjadi orang Kristen hanya secara tradisional. Tolong kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat Hari Paskah. Mari kita semua bangkit berdiri.